warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana adik-adik kabarnya? Baik? Baik. Sudah berapa lama di rumah tidak sekolah? Hampir setahun. Hampir setahun. Rindu nggak sampai selesai sekolah? Rindu? Apa yang paling merindukan di sekolah? Main-main? Belajar? Kantin. Kantin. Nah, di sini perkenalkan nama Ibu Bintang Mujana. Ibu mahasiswa dari USU. Di sini Ibu ingin melakukan kegiatan PMP 3 untuk mengajarkan kalian. Karena di sekolah banyak yang tutup, jadi dari kampus itu diperbolehkan untuk mudik, maka Ibu membutuhkan kalian untuk belajar di rumah. Di sini Ibu akan membawakan materi bahasa Indonesia yang akan membawakan mata pelajaran berbeda yang materinya tentang teks deskripsi. Ada yang tahu nggak apa deskripsi itu? Siapa yang tahu tentang deskripsi itu? Ada yang tahu? Ini apa bacanya? Tentang deskripsi. Ada yang tahu apa itu deskripsi? Deskripsi? Coba baca bukunya, apa itu deskripsi? Deskripsi Satu orang tentang aja. objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atas suasana pentas di daerah yang didengar Ya, oke. dibaca. Bagus. Ya, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau mendeskripsikan suatu objek seperti manusia, hewan, lingkungan, itu tempat-tempat bersejarah. Itu bisa dideskripsikan. Contoh, coba satu orang ke depan mendeskripsikan temannya. Contohnya Sania. Sania orangnya tinggi, hidungnya mancung, kulitnya hitam. Itu bisa mendeskripsikan seseorang. Kalau mendeskripsikan objek tempat, nah saya mulai aja ya. Mendeskripsikan suatu tempat wisata, misalnya di Persagi. Ayo sampai bisa tunjuk tangan. Ayo. Nggak ada yang mau? Tunggu ya, sampai yang bisa ya. Suatu tempat seperti gunung itu bisa mendeskripsikan hewan, tikus bisa dideskripsikan. Gimana kalau tikus itu? Tikus giginya dua, Ah. kecil, suka makan di kayu. Rakus kan? Rakus. Oke, itu Warna termasuk hitam. dalam teks deskripsi. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya teks deskripsi itu adalah Teks yang menggambarkan atau membacakan suatu objek Suatu seperti objek, hewan, hewan, gunung, manusia, itu bisa tempat sejarah. Dan demikianlah pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, baik? Baik. Nah, 2 hari yang lalu kita tuh membahas tes deskripsi pengertiannya. Ada yang ingat? Ya, apakah itu tes deskripsi? Deskripsi adalah menggambarkan suatu objek. Oke, bisa. Di sini kita akan lanjutkan tentang tujuan teks. Tes deskripsi ini mempunyai tujuan bisa untuk membuat promosi. Seperti mempromosikan suatu makanan, dideskripsikan. Bisa juga menggambarkan makanan itu gimana rasanya. Pasti itu menarik perhatian. Pasti lo orang ingin coba. Gimana sih rasanya? Pasti gitu kan? Nah, berarti kalau kalian sudah tahu menguasai tujuan teks deskripsi ini, bisa menguasai teks deskripsi ini, kalian juga bisa menjadi pedagang. Contohnya kalian mau jualan apa ya? Sekarang ini es. Pasti kan kita sekarang dari
suatu benda. Seperti apel. Apel berwarna merah. Bentuknya bulat, warna merah. Dalamnya warnanya putih. Rasanya manis. Nah, apel itu ada dua jenis kan? Iya. Satu warna hijau, satu warna merah. Yang hijau rasanya asam. Nah, jadi kan kita kalau mau deskripsikan suatu benda itu harus konkret seperti apel. Apel itu ada dua ini ya, dua ya, satu apel hijau, satu apel merah. Jadi kalau yang apel merahnya rasanya manis, apel hijau dia rasanya jangan disalah. Nanti bang ada apel hijau rasanya manis, kan ini kebalik. Deskripsikan sesuatu itu harus menggunakan bahasa yang konkret, harus betul-betul jelas. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini yaitu mendeskripsikan sesuatu harus menggunakan bahasa yang konkret, harus jelas apa yang dideskripsikan. Jangan mendeskripsikan sesuatu itu yang bukan yang sebenarnya. Misalnya Sania lagi yang kena nih. Sania orangnya tinggi, putih, gemuk. Itu kan bukan Sania. Beda orang berarti itu kan. Nah, berarti mendeskripsikan itu harus benar-benar ya, benar-benar. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya adik-adik? Baik. Oke, 2 hari yang lalu kita belajar tentang teks deskripsi. Sekarang kita belajar tentang teks narasi. Tentang teks narasi? Ayo. Teks narasi adalah berhayal kalau Nah, teks narasi yaitu teks imajinasi. Sudah tahu ya? Imajinasi. Imajinasi itu apa? berhayal Belum terjadi. Siapa sini yang suka menghayal? Salah satunya yang kalian hayalkan itu apa? Hidup abadi. Punya banyak Ada mau hidup abadi? Iya. Mau hidup selamanya di dunia? Iya. Yakin? Yakin. Punya banyak uang. Punya banyak uang. Kalau mau punya banyak uang, belajar yang rajin supaya Jadi orang sukses. kalau jadi sukses uangnya pasti banyak. Kalau kayak gini aja belajar males, gimana mau jadi orang kaya? Gimana mau uangnya banyak? Ya kan? Nah, berarti teks narasi adalah teks imajinasi atau hayalan seperti cerpen, novel. Nah, siapa yang pernah baca cerpen? Kalau novel untuk ukuran SMP belum lah ya. Cerpen yang paling nggak. Cerpen apa biasanya? Itu cerita rakyat. Cerita rakyat apa yang kalian tahu? Mas. Timun Mas. Kanci. SpongeBob itu bukan Mas. ya. Karena kan ya Timun Mas itu termasuk cerita cerpen. Masuk ke narasi. Nah, kalian juga bisa membuat teks narasi, membuat cerpen, cerita pendek tentang diri kalian. Ya, sekarang Ibu akan memberikan tugas, kalian akan membuat cerita pendek tentang diri kalian sendiri. Contohnya, Kiara apa Tiara? Kiara. Nama saya Kiara. Umur saya berapa tahun? 12 ya? Oh, 11 tahun. Saya bersekolah di SMP Negeri 27. Selama saya memasuki sekolah SMP, saya lebih merasa percaya diri dari sebelumnya saya masih SD. Karena di SMP saya merasa lebih dewasa, lebih besar. Itu kan bisa. Nah, sekarang buat tugas kalian, buat cerita narasi tentang diri kalian sendiri. Cerita pendek aja kan Ibu. Oke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, semalam kita sudah memasuki materi tentang regenerasi. Nah, yang kemarin tugasnya udah ada yang selesai? Udah. Menceritakan dirinya sendiri. Coba sampai selesai silakan baca ke depan. Amelia maju sini. Gak usah malu-malu.
bersaudara. Saya SMP 1 sekolah 125. Saya suka membantu orang tua saya memasak di dapur dan membereskan rumah asal dengan tempat tidur. Nah, tepuk tangan buat Amelia. Nah, itu cara itu termasuk bisa termasuk menceritakan diri sendiri, itu cerita pendek. Memang cerita terlalu pendek. Cerpen, bukan cerita pendek. Nah, sekarang kita memasuki tujuan narasi. Tujuan teks narasi. Tujuannya itu ada 3. Ya, yang pertama menyampaikan suatu hiburan atau pengalaman yang baik untuk pembaca. Seperti contohnya yang diceritakan Amel tadi itu salah satu cerita dia ya, sering membantu orang tuanya, menyapu, memasak, membereskan tempat tidur. Dan ciri yang kedua menyampaikan informasi atau peristiwa. Bisa saja kalian tak pergi ke suatu tempat, kalian melihat kecelakaan. Kalian bilang sama teman kalian, ih di sana ada kecelakaan tadi loh, kereta tabrakan sama kucing. Itu kan salah satu peristiwa. Itu termasuk juga teks narasi, menceritakan sesuatu peristiwa. Dan yang ketiga menyampaikan pengalaman indah. Kalian bisa liburan tapi pantai, ke gunung, atau bisa ke cerita. Ya. Oke dia. Nah, menyampaikan pengalaman yang indah-indah, seperti kalian lagi liburan ke pantai, ke gunung, kalian ceritakan ke teman kalian. Aku kemarin pergi ke Beras lagi, yuk makan kita rame-rame ke Beras lagi. Di sana ada sungainya, ada banyak pemandangannya ada cantik, ada strawberry. Sungai kan ada nggak? Sembake. Kita pernah ke Sembake. Nah, itu salah satu juga bisa diceritakan. Itu termasuk teks narasi. Oke. Kita siang hari ini, jadi tujuan teks narasi sudah pada mengerti kan? Nah, tujuannya ada berapa tadi? Tujuan teks narasi? Ada 2. Ada 3. Ada berapa? 3. Oke. Yang pertama apa? Menceritakan pengalaman hidup. Menceritakan apa, ayo? Ya, yang kedua menceritakan suatu peristiwa. Seperti apa tadi peristiwanya tuh? Kayak kalian kita pergi kemana? Ke jalan, enggak? Tabrakan. Melihat suatu kejadian, itu sebenarnya peristiwa. Lalu yang ketiga menceritakan tentang kegiatan. Oke, demikian pelajaran pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik sayang semuanya. Minggu kemarin kita belajar tentang materi apa? Teks. Narasi. Dan masuk minggu ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Buka bukunya. Jangan lupa ya nama sekolah. B. Dari menjelaskan. Teks prosedur adalah teks. Ada dapat? Mana coba kalau dibacakan kalau sudah dapat di bukunya, apakah itu teks prosedur? Mana coba Siti? Apa itu teks prosedur? Baca aja. Teks prosedur tentang cara melakukan suatu dan cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain. Jadi teks prosedur adalah panduan untuk membuat sesuatu atau memberikan petunjuk untuk cara pemakaian, seperti pakai blender, terus cooker, bahkan pasti ada tujuannya, ya kan? Tapi kalau mereka membeli suatu barang pasti ada di langsung di ini kan.
kemampuan cara memasak. Seperti kalau mau membeli mainan robot, kalau dia masih terbongkar pasti kan ada cara bantuan yang memasangnya. Nah, kayak gitu. Nanti sudah tahu kan tes prosedur itu apa? Apa tes prosedur itu? Tes prosedur adalah cara Memainkan memainkan itu cara memainkan musik, cara tunjuk untuk memasang suatu alat seperti kipas angin. Kadang kan kalau kipas angin kan mesti terbongkar kan satu-satu kalau kita memasangnya. Dan kita masuk ke jenis tes prosedur. Apa saja jenis-jenis tes prosedur itu? Belum tahu ya. Nah, yang pertama tes prosedur yaitu jenisnya untuk cara membuat sesuatu. Cara membuat sesuatu. Contohnya apa? Cara membuat sesuatu apa ya? Bisa dikasih tahu tadi. Cara memasak. Cara memasak. Cara memasak indomie. Membuat kue. Kalau dia membuat sesuatu berarti itu memasak. Seperti kue. Cara membuat kue, ya kan? Nah, di jenis yang kedua yaitu cara untuk melakukan sesuatu. Apa contohnya cara untuk melakukan sesuatu? Apa itu contohnya? membuat barang. Nah, kalau untuk melakukan, contohnya itu seperti cara penggunaan. Bagaimana cara menggunakan blender? Pasti sudah ada contohnya. Nah, cara menggunakan barang kan? Blender. Apa lagi? Nah, kayak kipas angin? Enggak salah. Kompor, mesin cuci, ya kan? Nah, dan lain-lain. Maksudnya sudah bisa. Dan jenis yang ketiga yaitu cara melakukan sesuatu seperti alat, memainkan alat musik. Cara memainkan alat. Apa aja itu memainkan alat apa? Angklung Gitar. digoyangkan. Contohnya apa? Gitar. Angklung Berarti, iya ada lain-lain dan lain-lain. Nah, berarti jenis-jenis tes prosedur itu ada tiga. Yang pertama jenisnya yaitu cara untuk membuat sesuatu, seperti membuat makanan. Yang kedua caranya untuk melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yaitu menggunakan benda seperti blender, kipas angin, mesin cuci dan lain-lain. Yang ketiga cara memainkan alat musik. Apa aja contoh alatnya? Tadi? Ayo dan lain. Nah, ini dari kesimpulan kita tes prosedur ini yaitu cara
tujuannya itu merupakan pengantar atau ucapan yang ingin dibagikan dalam tulisan. Seperti contohnya itu, tujuannya itu membuat tes prosedur itu untuk apa? Supaya konsumen itu tahu cara penggunaannya, cara mensajikannya untuk membuat makanan, ya kan? Dan yang kedua, alat dan bahan yang digunakan. Dalam tes prosedur itu harus ada alat dan bahan yang digunakan. Kalau tidak ada alat dan bahan yang digunakan, maka tidak akan bisa menjadi tes prosedur. Yang ada jadi beda lagi, bukan prosedur yang ada. Ya kan? Semangat loh, semangat. Taragi istirahat. Langkah-langkahnya. Kalian pernah nggak beli susu Milo? Pernah kalian baca aja langkah-langkah pembuatannya? Pernah kan? Dan yang keempat, penutup. Nah, dari struktur prosedur ini, ada berapa struktur prosedurnya? Ada berapa? Pertama, Tujuan, alat dan bahan yang digunakan, itu. Dan sebuah tes prosedur itu harus ada penutup. Jadi biar tahu kalau misalnya itu sudah benar-benar mengikuti prosedurnya, ya kan? Dan jadi pada hari ini kalian sudah mengerti materi tentang tes prosedur kan? Nah, yang pertama tadi tes prosedur itu apa? Biar kita memasuki materi selanjutnya. Tes prosedur itu cara membuat tujuan atau tujuan untuk membuat sesuatu. Nah, dari tadi jenis-jenisnya ada tiga, dan strukturnya ada 4. Nah, demikianlah hari ini pelajaran kita selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Baik. Untuk ini kita membahas tentang tes observasi. Apa itu observasi? Ada tahu? Ada? Ada, dari penjelasan. Nah, tes observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Setelah itu, maksudnya dari tes observasi yaitu hampir sama juga tes untuk mencari informasi tentang sesuatu objek atau suatu kasus. Seperti objek wisata, kayak apa namanya yang di jadi itu tahu ada yang pernah nggak ke wisata Desi? Itu artinya wisata kan? Nah, sebelum ikut dia kan pasti diinformasikan, kasih iklan, memberikan informasi, masuk orang sekian. Tapi gambaran itu hanya kan? Nah, seperti itu observasi, jadi memberitakan suatu objek, tempat. Nah, ciri-ciri tes observasi itu ada 6. Ciri tes observasi ada 6. Pertama, informasi berdasarkan fakta. Informasi itu harus selalu berdasarkan fakta, bukan yang gosip, bukan yang bohongan. Siapa sih suka bohong? Ada suka bohong di sini. Nanti dibilang kawannya di sini nggak mau menerima tahu. Padahal kan anak ngomong kayak gitu kan? Nah, itu nggak boleh ya. Nah, yang pertama tes untuk memberikan informasi. Tes untuk memberikan informasi.
secara lengkap. Benar-benar ditulis secara lengkap. Tidak boleh hanya sekedar aja. Harus lengkap. Yang ketiga, bersifat objek global atau universal. Kalau dia Indonesia itu wisata. Dan yang keempat, informasi teks merupakan hasil penelitian yang sudah terbukti kebenarannya. Harus benar-benar ada, benar-benar terbukti. Dan yang kelima, disajikan secara jelas, menarik, dan logis. Yang keenam, tidak mengandung dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Maksudnya yang menyimpang itu tidak yang gimana gitu ya. Ya, sampai di sini ada yang bertanya. Kita sudah belajar untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi. Hari apa? Hari Senin ya? Demikianlah pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemarin tuh kita sudah belajar tentang teks observasi kan? Ya sampai ciri-cirinya ada. Sekarang kita belajar tentang teks observasi. Struktur teks informasi ada empat. Yang pertama, pernyataan umum atau klarifikasi berisi pembukaan atau pengantar mengenai hal yang akan disampaikan. Biasanya ditandai dengan kata definisi adalah, merupakan, ialah, yaitu, dan yang contohnya misalnya museum. Misalnya Amel menunjukkan dia sudah observasi ke museum sana. Terus Amel memberitakan informasi ke museum. Jadi di museum ini ada ini. Maka itu ada informasi, memberikan informasi pada teman-teman sehingga teman-teman yang tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua, deskripsi. Nah, kemarin sudah belajar deskripsi kan? Apa itu deskripsi? Tentang objek atau benda. Nah, seperti yang disampaikan tadi, yang Amel pergi ke museum, akan diambil dari sana. Nah, yang ketiga, deskripsi manfaat. Manfaat dari tempat itu dimanfaatkan apa? Dan yang keempat, bentuk kajian isi untuk menuntut hasil observasi. Hasil observasi. Dan terus untuk perbedaan tes deskripsi dan hasil laporan observasi. Tes deskripsi dan observasi perbedaannya. Pertama, jika kalian ingin membuat tes deskripsi, maka kalian akan menggambarkan apa yang kalian lihat saja. Berbeda dengan tes observasi. Kalau tes observasi, kalian ingin buat tes laporan observasi, maka kalian harus menggambarkannya secara umum atau secara menyeluruh. Misalnya, kita akan membuat tes mengenai kunci atau mengenai kunci. Nah, berarti bedanya tes deskripsi sama observasi. Tes observasi lebih melihat benar-benar.
ya?